Uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua bukan membentak, durhaka kepada orang tua bukan marah-marah, bukan nempeleng, bukan membiarkan. Ada orang dia kayakan orang tuanya, dia bikinkan rumah, dia hajikan, dia kan umroh ke orang tuanya, dia kasih duit 5 juta setiap bulan, tapi dia ada kesempatan untuk menjenguk tapi tak menjenguk. Kenapa? Takut sama istrinya. Alah kamu tuh dikit-dikit mama, dikit-dikit mama. Cemburu istrinya sama mamanya. Ini tak betul. Ada kesempatan menelpon tapi tak menelpon. Itulah kenapa Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kepada orang tua kamu berbuat ihsan. Allah tidak menggunakan kata jazaan. Allah tidak menggunakan kata thayyiban dan khairan. Semua bahasa ini adalah baik, tapi Allah menggunakan kata ihsan. Apa itu ihsan? Lebih daripada iman, lebih daripada Islam. Iman, Islam, ihsan. Ihsan itu unlimited. Kebaikannya unlimited. Ada memberikan saya 1 kilogram kurma, saya balas 1 kilogram kurma, saya beri kepada adik, itu namanya jazaa. Itu bisa jadi namanya khairan. Itu bisa jadi namanya thayyiban. Tapi kalau Pak Ade saya kasih kurma ke Pak Ade 1 kilogram, kemudian Pak Ade mengembalikan ke saya 100 kilogram kurma atau bahkan 100.000 kilogram kurma, itu namanya ihsan. Ihsan ini berbakti kepada orang tua unlimited. Gimana Pak Ustadz? Mati orang tua pun kita tetap. Jadi selama kita masih hidup, kita berbakti kepada orang tua. Ada buktinya? Ada. Namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya Rasulullah, ummi matat, ummi saya ini, emak saya meninggal. Apa sedekah? Bolehkah saya bersedekah ya Rasulullah? Boleh, silahkan. Ayu sedekatu afdalu ya Rasulullah? Apa sedekah yang paling utama ya Rasulullah? Sakiyul mak, kasih air. Kasih air jangan dibayangkan cuma kasih minum. Kalau sekarang tuh kasih air, bikinkan sumur bor, bikinkan toilet banyak-banyak di pesantren. Sekarang nih banyak pesantren Pak, apalagi di kampung. Santrinya 2000, toiletnya 5. Kalau subuh-subuh antrinya panjang Pak 1 kilometer. Ada yang sudah merengut Pak tak tahan. Masih mending. Ada yang sudah copot Pak di tengah jalan. Ngantri di WC. Jadi kalau dibilang nggak ada gunanya lah Pak Ustadz kasih air. Air itu bukan hanya sekedar minum. Dulu Pak di kampung saya itu, kalau orang jemaah haji berangkat, dia disiapkan di depan rumahnya gentong, guci, air minum. Jadi saya pernah sekolah SD itu jalan kaki. Jadi ketika sampai ke gentong itu saya minum. Dinginnya luar biasa Pak. Besoknya saya minum lagi, saya bingung. Padahal bukan kulkas, kok dingin kali nih. Di cuaca yang terik panas matahari itu. Ternyata saya tengok ke dalam Pak, lumutnya banyak Pak yang hijau. Setelah dicuci sama orangnya, keluarlah anak katak semua. Anak apa? Anak katak apa namanya? Oh berudo ya. Bukan yang pakai C itu ya. Jadi saya tengok, oh yang bikin dingin itu pada anak katak nih, saya bilang gitu kan. Dulu kalau di kampung Pak, di Madura tuh, orang haji itu, dia disediakan di depan rumahnya. Jadi kalau ada gentong di rumahnya dengan air, zaman tahun 98, waktu moneter itu saya masih sekolah SD, itu biasanya jemaah haji dia berangkat ke Mekah. Kenapa? Dikasih air, sedekah air, biar di Mekah nggak panas katanya. Kalau sekarang udah bergeser, tidak seperti itu sekarang. Maka kalau sedekah air saja sampai, apalagi sedekah sotong tumpah, kerang tumpah, bakso tumpah, mie tumpah, tak bisa dimakan lah Pak Ustaz. Jadi apa maknanya? Kalau orang tua kita meninggal, kita masih bisa berbakti. Jangan sampai berbakti ini, yang dimaksud durhaka kepada orang tua ini, bukan yang marah-marah. Punya kesempatan nelpon, tapi tak nelpon. Punya kesempatan pulang kampung, tapi tak pulang kampung. Jadi jangan mentang-mentang. Karena ada zaman dahulu namanya Alqamah. Alqamah ini susah mengucapkan la ilaha illallah ketika mau meninggal. Diajarkan oleh Sayyidina Ali sama Sayyidina Bilal. Ucapkan Alqamah la ilaha illallah. Tak bisa Pak. Kenapa? Karena ternyata dia membuat ibunya marah. Apa karena ibunya marah? Hanya karena tidak mengunjungi. Biasa lebaran dia ngunjungin saya. Ini kenapa tak datang? Akhirnya kata Rasulullah, ya udah Alqamah bakar kalau ibunya tak mau memaafkan. Bawa badan si Alqamah itu yang sedang sekarat, bakar hidup-hidup di depan mamanya. Akhirnya mamanya sudah luluh. Jangan Rasulullah, meskipun dia sudah menyakiti hati saya, dia adalah tetap anak saya. Jangan dibakar. Daripada dia nanti dibakar di akhirat, di neraka, mending dibakar di dunia. Sehebat-hebatnya, sebenci-bencinya seorang ibu, sesakit-sakit hatinya seorang ibu, dia tidak akan pernah rela anak kandungnya dia akan terhina dan dia tersakiti.
Jadi akhirnya luluh, maka langsung dia ucapkan la ilaha illallah ketika ibunya bilang saya sudah ridho dan saya sudah maafkan. Makanya Bapak, Ibu, durhaka kepada orang tua bukan siksaan di dunia yang didapatkan. Bukan hanya sekedar di neraka yang didapatkan. Dunia dapat siksaannya, berlinanglah air mata. Sebelum orang tua kita meninggal, masih hidup, jangan sampai sia-siakan. Kalau senang nih dia, meskipun dia tak pakai sepatu, kalau ada mama kita suka sepatu, belikan. Umrohkan, belikan makanan yang enak meskipun tak dimakan. Karena orang tua itu senang. Jangan sekarang banyak nenek-nenek, Pak. Sekarang nenek-nenek dititipin cucu. Anak kita karena kerja, suami istri kerja. Anaknya dititip sama nenek. Nenek tidak diciptakan untuk menjaga cucu. Jangan sampai menyibukkan nenek dari anak kita. Mentang-mentang mamanya di rumah, suruh jaga anak kita. Ini tak betul. Kalau bapak ibu punya duit, carilah babysitter. Orang tua yang sudah resti, yang sudah matang dia beribadah. Umur 70, 60, 70 ini waktu matang beribadah kepada Allah. Karena secara usia sudah tentar lagi menghadap kepada Allah. Jangan disibukkan mengurus anak kita. Kenapa? Efeknya juga luar biasa. Anak kalau diuruskan nenek, dia bukan hanya tak bisa makan sendiri, Pak. Ngikat tali sepatu aja tak bisa. Kenapa? Dimanja sama nenek. Yang penting dia tak nangis, dikasih HP. Kalau kita nengok anak main HP, berhenti. Tapi kalau nenek, udahlah, yang daripada nangis. Ini tak betul. Banyak orang-orang sekarang anaknya dititipkan neneknya. Di mana? Di rumah omanya. Omanya itu berikan kesempatan untuk beribadah, berzikir. Mungkin masa mudanya dia tidak berzikir. Jadi kalau punya duit, undanglah babysitter. Jangan bebankan ke orang tua kita. Ini durhaka ke orang tua ini banyak definisinya. Mudah-mudahan kita terhindar.